Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menentukan asimtot dari sebuah fungsi ya. Asimtot fungsi itu ada dua, yaitu asimtot datar dan asimtot tegak. Yang dimaksud asimtot itu seperti apa? Lihat ilustrasi ini ya. Saya mempunyai fungsi fx sama dengan 10x plus 3 per x min 5. Kemudian sudah saya gambarkan begini. Menggambarnya ini saya pakai program atau aplikasi GeoGebra klasik ya, GeoGebra klasik. Kalian tidak usah khawatir, tidak mungkin disuruh menggambarkan fungsi ini ya, hanya menentukan asimtotnya saja. Nah, coba perhatikan ini. Grafik fx ini adalah grafik yang berwarna hijau ya, grafik berwarna hijau. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada sebuah garis yang selalu didekati oleh grafik hijau. Yang mana itu? Mari kita lihat. Nah, yang merah ini ya. Yang merah. Nah, garis merah ini namanya asimtot datar. Kenapa datar ya? Karena dia sejajar dengan sumbu X ya, dia mendatar garisnya, maka disebut dengan asimtot datar. Kalau kita amati melalui gambar ini, maka persamaan garisnya atau persamaan asimtot datar itu adalah Y sama dengan 10. Ini Y sama dengan 10 ya. Nah, kemudian ada satu garis lagi yang dia tegak di sini, yang orange atau yang kuning ini. Nah, dia juga selalu didekati oleh grafik fx yang berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat dari grafik juga, dari gambar ini, maka persamaan dia itu adalah x sama dengan 5. Dia ini ya, itu x sama dengan 5. Ini yang disebut dengan asimtot tegak ya. X sama dengan 5 itu tegak, kemudian Y sama dengan 10, ini asimtot yang datar. Nah, pada subbab ini kita akan mencari atau menentukan nilai asimtot, tetapi tidak menggunakan pendekatan grafik. Karena menggambar grafik, apalagi sudah kompleks seperti ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi nanti grafiknya, persamaannya disediakan, tapi kita tidak menggambar grafik. Kita hanya mencari asimtot tegak dan asimtot datarnya dengan pendekatan aljabar. Mari kita lihat dari sini. Asimtot tegak dulu ya, yang x sama dengan 5 itu sebenarnya didapat dari mana kalau kita lihat dari fungsi ini. Ya. Asimtot tegak x sama dengan 5 bisa dilihat di sini ya. Nah, kira-kira dari sini ya. Nih. Jadi asimtot datar, asimtot tegak itu didapatkan dengan cara mengenolkan penyebutnya. Jadi cara mencari asimtot tegak adalah mengenolkan penyebut. Berarti x min 5 sama dengan 0, mengenolkan penyebut. Sehingga x sama dengan 5. Ini asimtot tegaknya. Ya. Kemudian kalau asimtot datar, y sama dengan 10. Coba kira-kira dari mana ini? Y sama dengan 10. Dari ini kan ya, kita sudah belajar limit kan sebelumnya, maka ya bisa kita curigai ya, dan itu benar ya. Untuk mencari asimtot datar, caranya adalah melimitkan menuju tak hingga. Jadi Y sama dengan 0 itu didapat dari Y sama dengan limit X mendekati tak hingga dari fungsinya ya, dari fungsinya ini. Kalau kita hitung ya, lihat yang atas adalah polinomial berderajat 1, yang bawah polinomial berderajat 1 juga, X mendekati tak hingga. Di materi sebelumnya kita sudah pelajari, dia cukup melihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut, yaitu 10x, berarti koefisiennya 10, dan x atau koefisiennya 1 di sini, sehingga 10 per 1, maka Y sama dengan 10.
Itu pendekatan aljabarnya. Sehingga bisa kita ringkaskan di sini ya. Untuk mencari asimtot dari Y sama dengan Fx ya, ada dua asimtot. Yang pertama asimtot datar dulu. Nilainya adalah Y sama dengan limit X mendekati tak hingga dari fungsi yang dimaksud ya, untuk asimtot datar. Untuk asimtot tegak itu berarti kan begini ya, maka persamaannya X sama dengan X atau penyebut gitu saja, penyebut sama dengan 0. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa fungsi yang mempunyai asimtot adalah fungsi yang berbentuk pecahan, karena ada penyebutnya juga ya. Ini suatu simpulan kecil ya, bahwa fungsi yang bisa dicari asimptotnya adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Oke, sekarang kita coba dengan pendekatan aljabar. Sudah saya berikan dua fungsi di sini. Mari kita coba cari asimtot datar dan asimtot tegaknya. Ini yang pertama ya. Kita cari asimtot datar dulu, yang datar. Berarti yang datar itu kan Y sama dengan ya. Ingat tadi Y sama dengan limit X mendekati tak hingga dari fungsinya. Seperti ini. Nah, kita sudah pelajari limit tak hingga bentuk rasional seperti ini ya, pangkat 2 berarti cukup dibagi koefisiennya 2/1. Berarti asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Kemudian asimtot tegaknya bagaimana? Asimtot tegak didapat dari penyebut sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, menuntut teknis yang sudah kita pelajari sebelumnya di SLTP ya, kita faktorkan dia. X min 4 dengan X plus 2 sama dengan 0, sehingga X nya sama dengan 4 atau X nya sama dengan min 2. Jadi fungsi ini kalau digambarkan ya pakai aplikasi gitu, nanti ada satu asimtot datar yaitu Y sama dengan 2, dan dua asimtot tegak yaitu X sama dengan 4 sama X sama dengan min 2. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, ini trigonometri ya. Fx sama dengan seperti ini ya. Sama caranya, kita mencari asimtot datar dulu. Asimtot datar berarti Y sama dengan limit X mendekati tak hingga dari fungsinya. Seperti ini ya. Baik, kita lihat. Masih ingat caranya bagaimana? Ya, limit X mendekati tak hingga dari. Nah, manipulasi apa yang kita lakukan di sini coba kita lihat ya. Semuanya dikali 1/X per 1/X. Jadi pembilang kalikan 1/X, penyebut dikalikan 1/X, sehingga dia menjadi 4X per X dikurangi 2 sin 3X per X. Kemudian penyebutnya 2X per X min 4 per X. Mari kita selesaikan ya. Yang ini 4 ya. Limit X mendekati tak hingga dari yang atas 4 min 2 kali. Nah, ini limit tak hingga sin 3X per X adalah 0 ya. Kemudian 2 min 0, sehingga tinggal kita substitusikan ya, yang atas menjadi 4, yang bawah 2. Berarti Y sama dengan 2. Ini asimtot datarnya. Asimtot tegaknya bagaimana? Penyebut sama dengan 0 ya. Berarti ini yang tegak di sini, penyebutnya adalah 2X min 4. 2X min 4 sama dengan 0, kita cari nanti X sama dengan 2. Nah, sangat mudah sekali ya. Diingat-ingat cara mencari asimtot datar dan asimtot tegak.
Asimtot datar dicari dengan cara melimitkan mendekati tak hingga fungsi yang dimaksud. Asimtot tegak dicari dengan cara mengenolkan penyebutnya. Nah, mudah-mudahan video yang singkat ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan asimtot datar dan asimtot tegak. Kemudian jangan lupa ya, karena ada unsur penyebut di sini, maka otomatis jika ditanyakan asimtot, maka fungsinya harus berbentuk fungsi pecahan. Jadi ada pembilang per penyebut. Oke, demikian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.